Shalom Bapak Ibu. Apa kabar saudara? Luar biasa, panas-panas luar biasa. Amin. Semakin panas, semakin luar biasa. Amin. Saya percaya kuasa Tuhan akan turun atas kita. Kuasa Tuhan bekerja atas kita malam hari ini. Amin. Saya percaya mujizat masih ada. Masih ada mujizat? Halo Pak, Bu, masih ada mujizat? Di mana mujizat itu? Di sini. Haleluya, oke. Saudara, karena ini KKR kesembuhan, jadi saya berbicara tentang kesembuhan. Dan hari ini saya percaya bahwa kuasa Tuhan itu tidak pernah berbeda. Kuasa Tuhan tetap sama. Amin. Nah, mari kita sekarang melihat Alkitab kita supaya mujizat bekerja, kuasa bekerja di dalam hidup kita. Dan malam hari ini saya berdoa kepada Tuhan, tentunya malam ini disertai dengan puasa, disertai dengan doa, disertai dengan pujian, penyembahan oleh kita semua kepada Tuhan. Dan kita semua mau membuka hati kita kepada Tuhan karena Dia yang punya kuasa atas kita. Amin. Buka hatimu, buka hati. Buka hatimu. Dan saya berdoa juga kepada Tuhan, setiap orang yang pernah berhubungan dengan perdukunan harus dilepaskan. Karena orang yang pernah perdukunan, Alkitab kita mencatat bahwa dukun itu manusia terkutuk. Saudara setuju? Saudara baca Alkitab dong, Yeskiel 13. Dukun itu manusia terkutuk. Wow, Pak, dia bukan dukun, orang pintar. Mau orang bego, orang pintar juga, tetap dia manusia terkutuk. Suhu dari mana dia? Oh, dari Gunung Kidul. Tetap saja dia manusia terkutuk. Nah, berarti kalau dukun itu manusia terkutuk, orang Kristen, orang biasa juga yang pergi ke dukun jadi terkutuk enggak? Jadi terkutuk enggak? Otomatis. Jadi saya tidak mau saudara menjadi manusia terkutuk. Jangan pergi ke dukun. Jangan percayai dukun. Di dunia ini memang hanya ada dua kuasa. Kuasa Tuhan dan kuasa setan. Setan ada enggak? Ada, jangan bilang enggak ada. Masih ada di dunia ini, setan ada. Mungkin di dalam diri kita enggak ada. Tapi di dunia ini masih ada setan. Nah, jadi hanya ada dua kuasa di dunia ini. Kuasa Tuhan dan kuasa setan. Saudara kalau, bolehkah kita orang Kristen dua perahu? Kaki kirimu, perahunya Tuhan. Kaki kananmu, perahunya setan gitu. Bisa enggak? Bisa sampai ke tujuan? Robek Anda. Coba cabik saudara itu. Enggak boleh. Makanya Tuhan itu tegas. Pilih pada hari ini. Nah, jadi kita harus memilih. Hidup ini pilihan. Amin, amin. Pilih Tuhan, maka Tuhan akan memberkatimu. Pilih setan, maka setan akan membawamu masuk neraka. Itu udah pasti. Setan tidak pernah ada di masa depan. Setan selalu ada di masa lalu. Saudara mau pilih mana? Mau di masa lalu atau mau masa depan? Setan tidak ada di masa depan. Hanya Tuhan ada di masa depan. Makanya Tuhan berkata, marilah kepadaku. Dia ada di sana di masa depan kita. Kita sekarang ini berjalan dengan bertekun sampai mendapatkan Tuhan itu sendiri. Amin, amin. Jangan pernah ragukan kuasanya. Jangan pernah bimbang tentang firman-Nya. Firman-Nya ya dan amin. Amin, amin, amin. Jadi saya percaya kuasa itu tetap sama. Mari kita lihat hari ini 1 Korintus pasal 6. Mujizat Tuhan akan lakukan bagi siapa saja.
bagi orang percaya. Asal percaya saja. Yesus selalu berkata, percaya saja. Amin, amin. Saudara percaya masih ada mujizat? Tanya kiri kanan, masih ada mujizat enggak? Masih percaya enggak? Apa katanya, percaya apa enggak? Kalau sampai tidak percaya kita tengking dia. Mari kita baca bersama-sama 1 Korintus 6 ayat 19. 1 Korintus 6 ayat 19. Ini ayat yang sudah luar biasa. Sering kita baca. Mari kita baca. Sudah? 3, 2, ya. Ini suara lapar. Ini benar-benar suara lapar. Meh jam pitu suaranya. Ulangi dong. Ayo 3, 2 ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bawa kamu. Pertama dikatakan tubuh kita adalah ayo dong. Tubuh kita adalah. Yang kedua, kalau tubuh kita adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Yang kedua, kamu bukan milik kamu sendiri. Milik siapa? Bu, milik siapa, Bu? Milik bojone. Wah, iya ngerti. Kita ini milik siapa? Tanya kiri kananmu, kamu miliki siapa? Milik siapa? Milik siapa? Milik Tuhan, sadar benar-benar. Loh, kita akan masuk ke mujizat. Kalau engkau bukan milik Tuhan, tidak bakal sembuh. Tapi kalau engkau milik Tuhan, Tuhan akan sembuhkan. Tubuhmu bukan tempat penyakit. Tubuhmu bukan tempat penyakit. Tubuhmu bait Allah. Firman yang ngomong. Jadi ketika engkau berkata, aku tidak mau sakit, itu keputusanmu. Aku mau sembuh, itu keputusanmu. Berarti kita tidak meragukan Tuhan lagi dalam hidup kita. Kita mempercayai Tuhan yang berfirman bahwa dia berkata, tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Amin. Yang kedua, bukan milik kita. Ada yang punya? Ada yang punya? Ada yang punya? Ada. Siapa yang punya? Pak, Bu, siapa yang punya hidupmu? Yang punya suhu. Suhu siapa? Suhu. Yang punya hidupmu siapa? Tuhan Yesus. Jelas Tuhan Yesus, amin? Sejak kapan dia punya hidupmu? Sejak kita percaya. Percaya dalam hati, mengaku dengan mulut, diselamatkan. Amin, amin, amin. Berarti mujizat masih bekerja? Kuasa masih bekerja? Jangan mau kalah kepada penyakit berarti. Halo, amin. Jangan mau kalah kepada, bilang kiri kananmu, jangan kalah kepada penyakit. Harus jelas loh. Tubuh kita bait. Bilang, tubuhku bait Allah. Bukan tempat penyakit. Tubuhku milik Yesus. Bukan tempat penyakit. Amin. Amin. Pastikan itu. Pastikan itu. Amin. Jadi, kenapa dikatakan tubuh kita ini milik Yesus, kepunyaan Yesus? Ayat 20. Lihat. Ayat 20 menerangkan itu. Mari kita baca ayat 20-nya. 3, 2 ya. Sebab karena itu karena kita, sebab kamu telah dibeli kreditan, dicicil. Ayo yang hidupnya kreditan.
Kalau kredit rumah sih wajar. Ojo pinjol. Jangan pinjol aja. Kredit rumah kan jelas kan gitu kan. Jelas nanti lunas ada hasilnya kan gitu. Tuhan berkata kamu telah dibeli. Dan harganya kalau saudara jawab, lihat saya, amin. Yes, saya lunas. Lihat kiri kananmu itu urung lunas apa wis lunas gue. Harganya. Lihat kiri kananmu, ojo nyong si pelototi otak. Nyong wis lunas, ya tenan lunas. Tonggomu kuwi lho, lunas apa ora kuwi. Harganya lunas. Nah, itu yang penting. Kalau harga tubuhmu, hidupmu itu lunas, berarti Tuhan yang bertanggung jawab. Pak Bu, jangan gadaikan hidupmu. Jangan gadaikan pikiranmu. Jangan gadaikan hatimu kepada hal-hal yang sementara. Kemewahan. Saking senangnya makanan sampai ke Jakarta pun pergi. Bebek bolak-balik hanya makan 2 piring ngotok. Rakusnya nemen. Di sini ndak ada. Di Pekalongan tuh onone. Ada. Saking senangnya makanan itu loh di Blok M. Naik mobil pagi-pagi, pulang malam, hanya rompir ora konjak. Rakusnya nemen. Salam. Salam. Sudah lunas? Harganya jangan digadaikan. Amin. Jangan digadaikan kesehatanmu gara-gara HP. Turu jam loro, jam telu, jam 4. Engkau menggadaikan kesehatanmu. Di sini ndak ada. Nggak mau ngaku maksudnya. Bertobat aja. Lu konyong sakit-sakitan, batuk pilek. Kau gadaikan kesehatanmu gara-gara main HP. Yang salah Tuhan. Yang salah Tuhan. Kalau Tuhan pernah salah, itu bukan Tuhan. Kita yang sering salah. Loh, lihat. Saudara lebih hebat dari Tuhan apa tidak? Jangan jawab cepat-cepat. Saudara lebih hebat dari Tuhan apa tidak? Ayo. Alkitab mencatat hari pertama sampai hari ke-6 Tuhan bekerja. Hari ke-7 masih buka toko itu hari Minggu. Berarti Anda lebih hebat dari Tuhan. Tuhan aja istirahat. Lu sampean orang-orang istirahatnya. Lu kenapa kita gadaikan kesehatan kita? Kerja, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Demi apa? Ini. Berapa piring muatnya? Tergantung lauknya. Kalau sangsang mungkin 3 piring. Iya tuh. Oh, Tuhan tolong kita jangan gadaikan. Harga kita lunas. Tubuh kita bait Allah. Bukan milik kita sendiri. Milik Tuhan. Sejak kapan? Sejak kita percaya. Kita sudah dibeli lunas harganya. Woi, harga itu. Kita dibeli lunas harganya. Kurang apa meneh? Jangan gadaikan kesehatanmu. Jangan gadaikan hidupmu kepada hal-hal yang tidak penting. Kira-kira, kita lihat. Poin yang kedua sekarang kita lihat. Kira-kira yang membuat kita sakit itu apa? Sebuah buku saya baca begini. Don Colbert dalam bukunya yang berjudul Perasaan yang Mematikan. Ternyata ada perasaan yang mematikan. Perasaanmu mati apa tidak nih hari ini? Setengah mati. Pak, aku lagi setengah mati nih putus pacar, Pak. Lagi tukaran karo bojo, Pak. Setengah mati perasaannya. Seperti apapun keadaanmu, Colbert dalam bukunya yang berjudul
perasaan yang mematikan. Dia bilang begini tentang sumber penyakit. Perhatikan ini, sumber penyakit. Ingat ya, tadi tubuh kita adalah bait Roh Kudus, bukan milik kita, sudah dibeli lunas. Jangan gedekan. Sumber penyakit itu berkata begini, Colbert berkata begini, tidak mau mengampuni. Ternyata tidak mau mengampuni sumber penyakit. Pak, Bu, yang tidak mau mengampuni itu lebih banyak suami atau istri? Nek aku loro-lorone wae lah, aku di tengah-tengah, wedi ora iso bali aku engko. Aku ndak mau sepi ya Kak. Loh, kita sama-sama dong. Loh, laki-laki juga bisa, ada loh. Perempuan juga sampai di tanah merah, aku ndak bisa ngampuni. Neraka lu, neraka. Pasti masuk neraka. Ternyata Colbert berkata, dalam bukunya dikatakan, sumber penyakit tidak mau mengampuni. Takon meneh sebelahmu, kowe ngampuni apa ora? Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Kowe ngampuni apa ora? Apa jarene? Ora, benci. Benci karo sapa? Ternyata sumber penyakit itu kalau Anda dan saya tidak mau mengampuni, tidak bisa mengampuni. Emangnya kalau saudara tidak bisa mengampuni, dosamu juga diampuni apa enggak? Enggak bakal. Matius 6, 14, 15. Kalau kita minta ampun dan mengampuni, nilainya sama. Tidak bisa. Tuhan ampuni dosaku. Tuhan bilang, ampuni juga itu yang satu itu. Yang satu ini angel Tuhan. Angel diampuni. Kira-kira Tuhan jawab tidak doamu? Tidak bakal. Ternyata sumber penyakit yang pertama tidak mau mengampuni. Yang kedua, kebencian. Ada yang benci di sini? Bahasa Pekalongan bilang anak-anak, sengit aku. Nah ini, sengit aku. Saudara ada kebencian? Apalagi karo pendeta meneh. Sengit aku karo Pak Yoel. Saudara, lihat, kalau ada, bertobat ya, bertobat. Jangan simpan kebencian. Jangan sampai tidak mengampuni. Itu sumber penyakit. Tuhan lihat, Pak, Bu, Tuhan tidak lihat pikiranmu, tidak lihat rambutmu pakai lipstik, tidak tadi Ibu, Tuhan tidak lihat itu. Ibu mau tidak pakai lipstik, pakai eyeshadow, tidak peduli Tuhan. Yang Tuhan lihat itu hatimu. Amin. Yang Tuhan lihat itu hatimu. Nah, kalau sampai Tuhan dapati hati kita ada kebencian, kira-kira doamu didengar Tuhan enggak? Doamu didengar Tuhan enggak? Berarti jangan katakan doaku enggak didengar Tuhan. Introspeksi. Haleluya. Introspeksi. Yang ketiga, sombong. Ada enggak ngaku? Pak, aku seringkali sombong loh, tolong doakan saya. Ada enggak? Enggak ada. Enggak ada kan? Tapi menurut kamu sombong enggak? Emangnya hanya orang kaya yang sombong? Orang kere yang paling sombong. Sampai ngerti dewe lah, harus diterusin. Berarti kita sama-sama bisa sombong toh? Ternyata orang sombong itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Doanya tidak didengar oleh Tuhan. Apa yang bisa kita kebanggakan? Coba baca, Pak Pendeta. Roma 11:36. Coba baca. Buka dong, cepat bro. Roma 11:36. Biar kita sadar, jangan sombong. Apa yang kau sombongkan? Kecantikan kah? Dulu kita kencang, sekarang tambah peot. Lama-lama peot. 40 tahun sudah peot. Mungkin seperti anak saya ini masih 20-an, ini 24, masih kencang. Tapi kalau dia sudah punya anak,
Istri saya lebih kencang dulu sama seperti dia, mirip. Tapi sekarang kalau lihat istri saya, wih tambah tua juga ya gitu. Gitu. Coba, jangan sombong. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ada karena kita. Lo lihat, ada karena kita. Pak, Bapak punya rumah 5 karena Bapak. Pak punya mobil, punya deposito. Karena siapa? Kita nothing, tidak ada apa-apanya loh. Semua karena apa? Kalau kita baca kitab Ulangan pasal yang ke-8, dia bilang begini. Jangan katakan, ini pesan. Jangan katakan karena kekuatankulah, karena kepintarakulah, aku memperoleh semua ini. Tapi firman Tuhan mengingatkan, engkau harus berkata, karena kekuatan dari Tuhanlah aku memperoleh semua ini. Jadi tidak ada akunya di situ. Dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Ingat, kita nothing. Jadi sumber penyakit itu juga ternyata kesombongan. Jangan sombong merasa Anda lebih cantik daripada yang lain. Enggak. Sudah, sebentar lagi beberapa kalender lagi peot kok. Bersyukur saja. Terima kasih Tuhan. Kulitku masih kenceng. Terima kasih Tuhan, sudah kewer-kewer sedikit. Bersyukur saja. Jangan sombong, tidak ada artinya. Ternyata itu sumber penyakit itu, sombong itu. Amin. Yang keberapa? Sumber penyakit adalah suka marah. Tanya sebelum, kamu suka marah ya? Apa katanya? Yang suka marah di rumah itu bapak atau ibu? Dua-duanya lah. Yang sering korban marah itu bapak-bapak. Mandi keluar dari kamar mandi, anduk ditaruh di ranjang. Habislah kita Pak. Nah ternyata marah-marah. Kemarahan itu sebelum sampai matahari terbenam belum selesai marah-marah. Dari terbit matahari sampai pada tetap marah-marah. Nah itu penyakit itu sudah. Dibawa tidur lagi marahnya itu. Belum berdamai satu dengan yang lain. Tambah damai dunia ini. Tambah sehat tubuhmu. Menurut dokter. Kalau engkau dan saya berpikir negatif. Antibodimu turun. Kalau engkau marah-marah. Antibodimu lebih turun. Hal negatif akan bermunculan. Hal negatif di pikiran, di perasaan, prasangka buruk. Bermunculan. Hati-hati. Hati-hati. Bilang kiri kananmu, jangan marah-marah. Amin. Amin, amin. Amin. Marahnya sama setan aja. Setan alas kurang ajar. Gitu. Itu. Ayo ojo. Jangan bapak juga marah, ibu marah. Ada setan lah. Kalau anakmu anak setan, kamu anak siapa bu? Anak gondoruo gue. Halo, jangan marah-marah, men. Amin. Loh, jadi kalau tubuh kita bait Allah, milik Tuhan, dibeli lunas harganya, jangan gadaikan, itu yang saya katakan tadi. Jangan gadaikan kesehatanmu dengan apa? Dengan tidak bisa mengampuni, dengan kebencian, dengan sombong, dengan roh kemarahan. Ini semua sampah. Iri dengki sampah. Kepahitan sampah. Ada di sini yang kepahitan? Sumber penyakit juga kepahitan. Sakit hati. Apalagi kalau orang di gereja, kalau ada yang sakit hati. Lihat Raine piara sudi. Tapi kalau ketemu di gereja, salam. Buka, salam. Salam. Setan kalau alim. Tapi begitu, salam sih, saya belum bu, salam. Begitu,
Oh, sudini rai tembok. Di sini ndak ada. Setelah keluar. Nek di gereja alimnya por kalah malaikat. Nggak boleh kepahitan. Yang diajarkan Tuhan mengampuni. Berdamai satu dengan yang lain. Saling menasehati satu dengan yang lain. Saling menegur satu dengan yang lain. Saling membangun satu dengan yang lain. Kalau orang Kristen gampang sakit hati, penyakitan. Sidik-sidik tersinggung. Sidik-sidik marah. Sidik-sidik mau neng gereja. Nyong terus sing dikotbahi. Loh, nek sampean kena ya matur nuwun. Berarti engkau masih punya Roh Kudus. Kalau sampai engkau dikotbahi dengar firman, bebel terus aku tutun kui. Kai. Berarti engkau lebih daripada setan. Firman itu tujuannya adalah membentuk kita. Loh, kalau kita baca ayat-ayat lain dikatakan firman itu seperti gadam. Tahu gadam Pak, pemecah belah batu itu? Yang besar itu bukan yang palu. Gadam, palu besar. Yang memecah batu kali itu loh. Firman itu seperti gadam. Firman itu seperti palu. Firman itu seperti pedang. Firman itu seperti api. Jadi kita harus relakan hati kita, amin. Ketika firman datang menegur, firman menasehati kita, artinya harus memiliki hati yang lembut. Apa artinya hati yang lembut? Mau diajar dan mau dibentuk. Ketika dengar firman, ditegur oleh firman, jangan kurang ajar. Pendeta kia tahunnya dari sopo yo? Kok nyong terus kena, Minggu kemarin kena nyong. Minggu niki kena meneh. Sopo yo? Si ngondo iki sopo yo? Yang ngomong itu Roh Kudus. Yang ngomong itu Tuhan menuntun hambanya menyampaikan firman. Supaya gerejanya menjadi gereja yang kudus. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan. Kuduskan pikiranmu. Kuduskan hatimu. Ojo sembarangan berjumpa dengan Tuhan yang kudus. Coba kalau dikatakan sampean diundang nggak usah bupati wae, diundang bupati Pemalang. Ada bupati Pemalang kan? Wah iya pasti ono. Pak, Bu, Bapak Ibu diundang bupati Pemalang. Sampean datang sandal jepit, katoan, terus bajunya robek-robek siti. Shalom, assalamualaikum, gitu. Saudara kan menyesuaikan bukan? Masuk kantor itu pakai sepatu. Masuk kantor itu minimal batik. Kan gitu kan? Kita setiap ibadah berjumpa dengan Allah yang kudus. Pak Bu, jangan bawa pikiran yang kotor. Hati yang kotor, Tuhan tidak berkenan. You nyanyi, kamu nyanyi. Oh dalam nama Yesus. Tapi hatimu busuk, Tuhan bilang jijik aku, kata Tuhan. Karena Tuhan lihat hati. Tuhan tolonglah. Ngampuni orang. Kata Tuhan. Ngampuni orang tapi suaramu paling banter. Jelek kata Tuhan. Shalom. Kok mukanya sebagian berbeda ya? Kok mulai layu mukanya? Tadi cerah semua. Kok sekarang mulai berbeda mukanya? Shalom, shalom, shalom. Shalom. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kuduskan pikiran, kuduskan hati, kuduskan perasaanmu. Supaya Tuhan berkenan. Kita bukan mencari perkenanan pendeta, manusia, siapapun. Tapi di dalam sebuah ibadah kita mencari perkenanan Tuhan. Tuhan. Makanya ada dua manusia yang berdoa.
Satu pemungut cukai, satu orang berdosa. Itu kata Alkitab kan? Pemungut cukai berduanya mendangak. Oh, terpujilah Tuhan. Dan ada kata-kata yang tidak enak. Aku tidak seperti pendosa itu. Padahal dia paling berdosa. Tapi ada orang berdosa. Berdua menepuk dadanya. Dan dia bilang, Tuhan, aku tidak layak. Aku orang berdosa, mataku berdosa, mulutku berdosa, pikiranku berdosa, telingaku berdosa, dengar gosip. Ada yang udah gosip sini? Ada yang suka gosip? Tukang sungguh-sungguh juga ada enggak? Tidak mau ngaku ya? Sadar saja. Ketika kita bilang, Tuhan, aku orang berdosa. Tuhan berkenan? Ketika kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, Tuhan berkenan. Tuhan bilang begini, Yesaya 1 ayat 18. Mari kita berperkara. Dosamu merah seperti kermizi, akan putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan putih seperti bulu domba. Tapi kalau kita tetap berkeras, nyong ora salah. Denen yang salah, kudu minta maaf. Nek ora minta maaf, nyong ora maafin. Tapi tetap di gereja, salam. Tapi setelah itu, rai gedek yo. Di sini ndak ada. Di sini. Tapi kok lihat sebelahnya? Lihat aku dong. Mau kita bertobat? Lihat. Jadi Colbert menuliskan itu supaya kita sadar. Jangan gadaikan kesehatanmu. Jangan gadaikan pikiranmu. Jangan gadaikan telingamu, Pak Bu. Dengar gosip. Kamu tahu deh. Terus gimana? Rokok. Nah ini penyakit. Mak nyusu. Paling sebel. Sebenarnya kalau orang bilang, kamu tahu dah. Tidak tahu. Nah kamu. Kira-kira masih suka bergosip enggak? Kamu tahu enggak? Enggak tahu. Apa? Kemarin. Nah, enggak tahu kalau gitu. Enggak mau. Kira-kira orang itu masih mau gosip dengan saudara? Wah, daripada aku ditengking lagi, udahlah. Aku berhenti aja lah. Sibuk urus diri sendiri sekarang. Dengan Tuhan. Supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Jangan urus orang lain. Urus dirimu. Kalau kita sudah beres baru kita ngurus orang. Jangan suka gosip. Tidak baik buat kesehatan imanmu. Rohmu semakin padam. Mukamu cepat tuwok. Boros. Umur 40 kayak umur 80, bayangin. Di sini ada enggak? Mbuh ora takon umure kok. Lah ada umur 40 tahun tapi kayak umur 70 tahun. Selalu kalau ngomong, ora parah wih. Nggak ada happy-nya. Tapi ada umur 80 tahun kayak umur 50 tahun. Salam. Kencang semua. Salam. Coba kalau gini. Jadi sumber-sumber penyakit ini harus diwaspadai, amen. Karena apa? Tubuhmu, tubuh kita, pikiran kita, hati kita, ada yang punya, bukan milikmu sendiri. Jadi kalau engkau sakit itu bukan karena Tuhan, mungkin karena engkau gadaikan di masa lalu. Penyakit yang kau alami sekarang itu bukan tiba-tiba. Investasimu di masa lalu. Contoh penyakit gula. Emangnya saudara makan gula langsung penyakit gula gitu? Enggak. 10 tahun yang lalu. Es teh pagi, es teh siang, es teh malam. Pabrik gula lah.
Setelah itu bilang, Tuhan ampuni saya. Tapi makan lagi, es teh lagi. Kira-kira saudara sembuh apa enggak? Aku itu pengen nyembuhin tapi mulutmu ini rakusin nemen. Bu sadar harus duwe penyakit. Dokter sudah bilang, Pak, jantungmu itu loh Pak, tensimu munggah terus. Makanya, kalau sate ayam lumayan. Sate balibul. Wah itu. Maknyus Pak. Tapi setelah maknyus, masuk rumah sakit, lihat. Jangan gadekan, amin, jangan gadekan, amin. Jadi coba ikuti saya, perkatakan iman saya ini. Dalam nama Yesus, tubuhku bait Allah, tubuhku milik Allah, tubuhku bukan tempat penyakit. Dalam nama Yesus, saya perintahkan sakit penyakit keluar dari tubuhku. Sakit penyakit keluar dari jantungku. Sakit penyakit keluar dari leverku. Sakit penyakit keluar dari pankreasku. Tubuhku bait Allah. Aku sehat. Aku sehat. Aku kuat. Aku diberkati karena kuasa Tuhan. Terjadilah, terjadilah, terjadilah. Amsal 18 ayat 21. Buka nak. Amsal 18 21. Saya mau kita semua doa profetik setiap hari. Jangan doa rematik. Coba baca. 3, 2 ya. Hidup dan mati dikuasai apa? Apa yang kau gemakan setiap hari? Pak, aku suka sakit kepala, Pak. Loh, kalau suka sakit kepala, pergi ke Pak Pendeta biar dia doakan. Pak Pendeta, saya suka sakit kepala. Nikmati. Orang suka kok. Lah suka nikmati. Pusing sekali Pak. Nikmati Anda suka sakit kepala. Ada yang suka sakit kepala? Tak doain Bu. Biar tambah demen sakitnya. Loh, kalau suka berarti? Loh namanya suka kok. Tapi kalau saudara bilang, kok aku pusing ya? Kok sakit kepalaku ya? Kenapa yo? Berarti pengen sembuh kan? Siapa yang pernah sakit kepala? Ada yang sakit kepala hari ini? Ada? Ini tanggal berapa? Oh, tanggal muda, nggak ada yang sakit kepala. Sakit kepala itu biasanya tanggal 20 ke atas. Ini tanggal berapa? Pantas. Pantas. Tapi kalau sudah tanggal 20, cara lihatnya juga. Tapi kalau masih tanggal muda, salam. Lihat, kenapa saya katakan doa profetik? Karena apa? Kita sudah diberi kuasa. Kapan kita diberi kuasa? Ketika kita percaya. Berarti hidup dan mati dikuasai lidah. Loh, lidah siapa? Lidah kita bukan? Bukan lidah orang loh. Bukan lidah Pak Pendeta. Bisa. Tapi lidah kita itu loh. Yang paling dipakai Tuhan. Ketika saudara mulai doa profetik. Ini saya jemaat semua latih ini. Ketika saudara sakit kepala. Tidak usah cari orang. Tumpang tangan dong. Nggak usah. Saudara punya tangan enggak? Kecuali orang duit tangan. Mohon orang tumpang tangan dong. Nggak boleh. Kalau saudara coba tangannya di atas kepala. Tangannya di atas kepala. Ini jangan-jangan ada yang kepala nggak mau ngaku. Ikuti saya. Ini yang kamu lakukan maksud saya. Belajar ngobati awak dewi. Betul? Dalam nama Yesus.
rasa sakit, rasa nyeri di kepala saya, aku perintahkan, stop. Dalam nama Yesus, aku sehat. Amin. Susah? Susah? Berarti Anda harus bisa ngobati awak dewe. Kalau perutmu sakit, mules, diare. Kalau perut kita sakit, salah makan, kukuruyuk terus. Ruyuk. Tinggal pegang dok kan? Tinggal pegang dok. Dalam nama Yesus, rasa nyeri, rasa sakit, di perut saya. Keluar. Langsung keluar diarenya gitu. Stop gitu dong. Amin, 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 amin. Stop, rasa nyeri, rasa sakit kan? Nah, coba saudara pegang perutnya. Ini namanya training. Hah? Jangan hanya pendengar firman, tapi pelaku. Pegang perutnya. Walaupun tidak sakit, udah cekel wae lah. Namanya latihan no. Nyung ora sakit tuh. Ora, tapi cekel wae. Jangan perutnya tenggone loh. Perutmu dewe loh. Ayo, pegang. Ikuti saya. Dalam nama Yesus. Rasa nyeri, rasa sakit di perut saya. Aku perintahkan. Stop. Dalam nama Yesus. Virus, kuman, bakteri, bibit penyakit yang ada di perut, mati kuasanya. Aku perintahkan sekarang. Rasa nyeri, rasa sakit, stop. Dalam nama Yesus. Terjadilah. Hah? Bisa diperhatikan? Susah enggak? Susah enggak? Aduh, aduh, aduh. Stop sekarang. Praktekin, hidup dan mati dikuasai lidah. Berarti tidak ada alasan orang yang gereja goro-goro sakit perut, sakit. Semua teko kabeh, go mari. Dari rumah, go mari. Jalan ke gereja, mari. Sampai di pintu gereja, hilang. Bukan kepalanya yang hilang, penyakitnya. Amin, amin, amin. Itu keyakinanmu. Itu tindakanmu. Ingat perempuan pendarahan 12 tahun? Mendengar kabar tentang Yesus. Asal ku jamah saja ujung jubahnya, pasti aku sembuh. Dia bertindak enggak? Padahal kalau dia keluar dari rumah, menetes satu tetes darah, dirajam pakai batu. Sampai mati. Tapi dia bertindak. Asal ku jamah saja ujung jubahnya, pasti aku sembuh. Terjadi kesembuhan? Itulah iman orang Kristen yang hidup. Kenapa nggak datang ke gereja? Sakit kepala, sirai cekak-cekot. Tidak ada lagi itu di sini, amin. Apa yang kau rasakan? Mujizat Pak, saya udah sembuh. Tadi cekak-cekot Pak, sekarang haleluya. Amin, amin, amin. Amin. Miliki iman yang hidup. Miliki iman yang sehat. Jadilah hidup dalam kesembuhan. Haleluya. Ketika engkau mau memiliki kesembuhan ilahi dari Tuhan, cari Tuhan. Jangan cari orang. Yesaya 55 ayat yang ke-6. Apa dikatakan? Cari Tuhan. Coba lihat. Yesaya 55 ayat 6 berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berseru kepadanya selama ia cari Tuhan, cari Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Jangan kepada orang lain. Perhatikan ayat 7-nya. Orang berdosa ini, kita. Orang fasik meninggalkan jalannya. Orang jahat meninggalkan rancangannya. Dan ia kembali kepada Tuhan. Maka dia akan mengasihaninya dan kepada Allah kita. Sebab ia memberi pengampunan. Jangan katakan Tuhan kita itu maha penghukum. Jangan. Jangan katakan, Tuhan sedang menghukum saya. Emangnya Tuhan kita maha penghukum? Enggak. Maha pengampun, maha pengasih. Terus yang menghukum kita siapa?
Yang menghukum kita siapa? Matius 12:37. Coba lihat. Jangan salah-salahin orang lain, jangan salahkan Tuhan. Terus kenapa ini? Matius 12 ayat 37. Matius 12 ayat 37 sudah? Kita baca bersama-sama. Karena yang keras dong, ulangi. 3, 2, sebentar lagi kita pulang sudah. Kita makan nanti bersama-sama, bayar dewi-dewi. Ayo, 37, 3, 2 ya. Siapa yang menghukum? Jangan katakan Tuhan sedang menghukum saya. Pikiran negatifmu yang menghukummu, perkataanmu yang menghukummu. Sial aku hari ini, jadilah sial. Rugi saya hari ini, jadilah rugi. Apes, jadilah apes. Dan Anda katakan nyala-nyalain Tuhan. Kok Tuhan biarkan nyong koyo ngene? Lah, menurut ucapanmu kok. Tuhan, jadi jangan katakan Tuhan Maha Penghukum loh. Mulutnya Dewi bertobat. Tuhan itu suka memberkati. Tuhan itu suka menyembuhkan. Tapi mulut harus dijaga. Hidup dan mati itu dikuasai lidah. Menurut ucapanmu engkau dibenarkan. Menurut ucapanmu juga engkau dihukum. Jadi makanya saya katakan doa profetik. Amin, amin. Doa apa? Doa apa? Bilang, lihat kiri kananmu. Doa apa? Doa apa? Ojo doa rematik. Doa rematik kayak apa, Pak? Kasihani nyong. Nih Tuhan, orang kasihan nyong udah setengah mati, besok tambah mati Tuhan. Loh, Yesus mati di kayu salib karena kasihan. Dia menghabiskan darahnya karena kasihan. Sekarang Tuhan sudah beri kuasa itu. Amin. Ku diberi kuasa. Amin. Lewat salib. Berarti kalau kita sudah diberi kuasa, pakai kuasa itu dengan doa profetik. Setiap pagi bangun tidur, bangun tidur, bangun tidur, bangun tidur, bangun tidur. Bangun tidur jam piro? Jam piro tangi turu jam piro? Jam 5 sore. Oh pagi. Ana sing jam 09. Siram pakai banyu. Setiap saudara bangun tidur, doanya. Hari ini aku diberkati. Hari ini keluargaku diberkati. Hari ini aku sehat. Sakit penyakit keluar dari rumahku. Rosial bangkrut keluar dari usaha pekerjaanku. Kami diberkati, kami sehat. Semua roh perdukunan aku tolak. Jambi-jambi mantra-mantra aku tolak. Niat-niat orang jahat aku tolak. Kami diberkati Tuhan. Jadi. Pasti akan jadi. Karena menurut ucapanmu engkau. Jadi kalau engkau sakit hari ini. Masih ada mujizat. Kalau engkau sungguh-sungguh mencari Tuhan, berseru kepada Tuhan, dan berbalik dari jalan-jalanmu yang jahat, maka Tuhan akan menyembuhkan engkau. Haleluya. Oh Tuhan tolong kita. Lihat ya, ini penting saya sampaikan kepada saudara. Bapak Ibu, kita sekarang suami istri sudah punya anak. Kita perlu memutuskan dari generasi di atas kita. Saya tidak mengenal kakek saya. Apalagi bapaknya kakek saya, buyut saya. Saya tidak kenal. Tetapi saya juga tidak tahu. Apakah dia dulu suka perdukunan? Apakah dia dulu juga suka kawin cerai, main perempuan? Apakah dulu dia juga sakit-sakitan ada? Generasinya mati muda, mati kecelakaan. Artinya tugas saya, perhatikan ya, yang Anda harus lakukan.
Tugasmu adalah memutuskan itu dari generasi di atas kita dan buyut kita. 2 generasi ke atas. Putuskan tidak boleh terjadi atasmu dan generasi di bawahmu. Ini sebenarnya satu pelajaran tertentu loh. Terus yang kedua, saya hanya beritahu 2 saja. Dari kita Pak, Bu, putuskan akibat kenakalanmu di masa muda. Dosamu di masa muda, putuskan tidak boleh turun kepada anakmu. Kalau engkau punya anak 2, 3, lihat. Kenakalanmu itu mirip anak nomor piro. Bisa konangan enggak? Bisa konangan enggak? Sekalipun rolas anakmu pasti, wih, koyo aku badek yo kelakuan iki. Waduh. Kan gitu, bisa konangan enggak? Jadi apa? Putuskan. Akibat dosaku di masa muda, di masa sekarang, aku putus. Tidak boleh turun kepada anak cucuku. Generasi ketiga dan keempat. Lakukan itu Pak, Bu. Jangan suka memperkatakan negatif kepada suamimu, kepada anakmu, kepada istrimu. Jangan. Pak, tak sawang-sawang. Gue tambah elek, tambah tua, tambah elek. Ojo. Wis wayahe. Bu, sawang bapak bilang, tambah ganteng. Walaupun tambah botak, tambah ganteng. Haleluya. Koyok landasan pesawat apa. Keplesek lalate. Tapi tambah ganteng. Sak Pemalang sampean tambah ganteng. Kira-kira suamimu senang ora? Senang. Mah, nanti malam kita makan kalun-alun. Ora usah masak. Amin. Bu, amin Bu. Aku ora tau muji bojoku soalnya. Aku bukan tipe manusia romantis aku ini. Tapi saya percaya, Pak, kayak apapun istri kita itu. Waduh mah, dulu waktu saya ketemu sampeanku yo langsing gitar Spanyol mah. Sekarang gitar petot mah. Tapi tetap ayu mah. Nek disawang dari Hong Kong mah. Saya percaya. Oh, nek disawang dari Hong Kong mah. Terus dari mana? Di depan pintu mah. Sama di kamar tak sawang-sawang. Ayu nih mah. Luar biasa. Haleluya. Haleluya. Jangan gadaikan imanmu, amin. Tuhan kita maha penghukum. Lihat, mulut ini betapa pentingnya. Amin. Kalau berantem di rumah, berantem. Jangan katakan kata-kata yang negatif kepada suamimu, istrimu. Dasar gue. Kalau sudah marah ibu-ibu ini. Laki-laki orang kanggo. Laki-laki orang kanggo. Nek orang kanggo kenapa sampai 3 anaknya? Wis kanggo kok. Mama ora sadar gue. Nyong iki kanggo. Lu biasanya kita berantem kan lupa diri kan? Oh laki-laki apa? Nggak kanggo koyo. Lanang pakai rok. Ora lama. Nyong kanggo. Amin Pak. Kanggo kan? Selalu doakan suamimu, doakan istrimu, saling mendoakan satu dengan yang lain. Kemuliaan Tuhan turun atas rumahmu. Amin. Ayat yang terakhir. Amsal 3 ayat 5. Saya mau kita praktekin firman Tuhan. Jangan hanya pendengar. Kalau kita baca Yakobus 1 ayat 22, kalau hanya pendengar itu menipu dirinya sendiri.
Saya mau di sini, jemaat di sini, orang sehat semua. Sehat. Amin. Anak-anakmu sehat. Firman Tuhan berkata, naik bukan turun. Usaha pekerjaanmu naik. Kalau sampai usaha pekerjaanmu menurun, pertanyakan dirimu, Tuhan yang salah mana ini? Saya sama istri saya seringkali introspeksi diri. Loh, apalagi Pak, Bu, kalau anak saya sampai sakit, saya yang duluan berperkara dengan Tuhan. Tuhan ngomong, dosa apa? Kenapa sampai anakku sakit? Dosa apa? Coba. Setelah itu baru saya datang sama istri saya. Mi, kamu dosa apa? Kenapa sampai anak kita sakit? Istri saya baru ngaku dosa. Baru dia bilang, urung bayar perpuluhan, pirang wulan, dirapel 3 wulan. Anak kami masuk rumah sakit 1 minggu di rumah sakit. Bayar ya piro? Siti apa? Terus saya tanya, perpuluhanmu berapa? Podo, siti apa? Walah, bertobat saya bilang. Coba. Tuhan itu maha kuasa. Ketika engkau memberi, Tuhan akan kembalikan. Tuhan tidak mau utang. Itu satu rahasia. Ayat 3 ayat 5 kita baca. Ayat 5. Amsal 3 ayat 5. Baca dengan keras. 3, 2 ya. Percayalah kepada Tuhan. Oh, andalkan Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Amin. Amin. Percaya kepada Tuhan. Yang ke-6, ayat ke-6, 3, 2 ya. Akui dia. Berarti bukan hanya di gereja yang kau akui. Dalam segala lakumu. Dimanapun kita berada, akui dia. Ayat yang ke-7. Jangan engkau takutlah akan Tuhan. Ayat 8, perhatikan ini. Ayat 8. Itulah dan menyegarkan. Ketika engkau akui Tuhan, Tuhan akan melakukan perkara besar. Kenapa? Ini tidur atau pingsan? Hah? Oh, alah. Oh, saya pikir pingsan. Sakit apa, Pak? Oh. Oh. Tuhan tolong, Pak. Tak apa-apa. Tuhan akan biar Tuhan bekerja di dalam roh. Percaya kepada Tuhan, akui dia di dalam hidupmu, akui dia di dalam rumah tanggamu, akui dia di dalam usaha pekerjaanmu. Jangan menganggap dirimu bijak, tapi takut akan Tuhan. Libatkan Tuhan, andalkan Tuhan. Dikatakan ketika kita ada di situ, itulah yang menyembuhkan tubuhmu. Kalau engkau mengaku dengan mulutmu, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Yesus penyembuh, jadi sembuh. Kalau seperti tadi ada yang stroke, hanya ngomong, Pak, penyumbatan pembuluh darah, aku perintahkan terbuka. Sudah. Penyumbatan pembuluh darah terbuka. Hidup dan mati dikuasai, mujizat pasti terjadi. Malam ini kita minta kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Yang sakit kalau bisa taruh di pinggir. Yang pinggir, Pak, yang sakit. Di pinggir-pinggir, selain di depan nanti di pinggir-pinggir yang sakit. Oh, Yesus. Yesus, haleluya. Yang sakit boleh di pinggir, boleh duduk. Yang sakit duduk, yang sehat berdiri saja. Boleh duduk di pinggir, Pak. Yang sakit duduknya di pinggir, Gantian ya, Pak ya, gantian. Haleluya. Yang sakit di pinggir ya, haleluya.